warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sema Anak Desa. Jadi ceritanya pagi hari ini tuh aku mau ke sawah guys, mau liatin bibit timun kerai aku sudah seperti apa ya. Penasaran apa itu timun kerai? Tonton terus videonya. Jadi ini tuh potret desa aku pas waktu pagi guys. Ini sekitar jam 5 pagi ya. Jadi kerasa banget asrinya, damainya, sejuknya. Wih, udah paket komplit nih. Nah, terus awal mula kenapa aku bisa tanam timun kerai itu karena tidak banyak tanaman yang bisa dihasilkan pas musim kemarau seperti ini guys. Kenapa bisa seperti itu? Karena desa kami ini cenderung mengandalkan curah hujan. Sedangkan sudah lama, udah hampir 5 bulan sampai 6 bulanan ini belum ada sekali hujan, turun hujan. Mengisi kekosongan itu, aku mempunyai inisiatif untuk menanam timun kerai atau Chandring Madura Plungka. Nah, kita bisa lihat sunrise-nya guys. Ya Allah ya Robbi, begitu indahnya. Nikmat mana yang harus kau dustakan? Kita bisa lihat sunrise dengan jelas tanpa harus kita bayar karcis masuk. Nah, ini poin plus yang bisa kita dapat ketika kita hidup di desa. Itu potret belakang rumah aku ya. Dan untuk tanaman timun kerai aku sebelah sana guys. Nah, di situ ya aku tanam benih timun kerainya. Namun sebelumnya kita akan bahas tentang apa itu timun kerai, bagaimana proses budidayanya. Cup kita lihat. Nah, jadi ini tuh penampakan pohonnya ya. Walau bahasanya penampakan, udah mirip hantu aja ya. Jadi kurang lebihnya timun kerai itu pohonnya seperti ini. Adapun timun kerai itu merupakan rumpun dari mentimun, yang mana mentimun banyak jenisnya. Bisa timun hijau, timun kecil, timun suri, dan juga timun kerai. Tanaman timun kerai ini juga termasuk tanaman yang tahan akan hawa panas ya, cuaca panas, makanya sangat cocok ditanam di waktu musim kemarau. Penasaran seperti apa buah timun kerai? Ini dia warnanya tuh garis hijau tua dan hijau muda, ada juga yang hijau polos. Bedanya dengan mentimun, untuk timun kerai ini dagingnya lebih tebal dan juga sedikit lebih keras. Itulah tadi seputar timun kerai dan hal apa saja yang perlu kita siapkan sebelum menanam benih timun kerainya. Yang pertama itu adalah ketersiapan lahan. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada dua lahan yang berbeda. Ini lahan yang satunya dan ini lahan yang satunya. Jadi apa perbedaan dari kedua lahan ini? Jadi yang satunya itu merupakan tanah kosong yang yang sebelumnya belum ditanami tanaman lain, dan untuk ini adalah lahan bekas tanam tembakau. Nah, ini untuk tembakaunya guys. Jadi sebelumnya ini di desa kami tuh banyak menanam pohon tembakau, dan alhamdulillah untuk tahun ini harga tembakau melonjak tinggi guys, berkisar antara 60 sampai 70. Nah, disitulah warga di sini tuh meraup untung yang sangat banyak. Kembali lagi ke tanaman kerai. Jadi di samping lahannya yang berbeda, di sini bisa kita lihat
tanaman kerainya pun beda. Apa yang membedakan tanaman kerai antara yang ini dan yang ini? Untuk yang ini tuh ditanamnya lebih belakangan gitu guys ya. Jadi ditanamnya tuh lebih belakangan. Jadi bibitnya itu masih agak kecil. Dan persiapannya itu kita tuh harus membuat lubang-lubang seperti ini. Untuk apa sih gunanya lubangnya? Lubangnya itu untuk kemudian kita menanam benihnya dan untuk genangan airnya. Nah, untuk jarak lubangnya sendiri berkisar antara 40 sampai 50 cm. Jadi jangan terlalu dekat juga jangan terlalu jauh. Nah di situ tuh lumayan keras guys. Kita ngepak ngalen ruah nangki ngangkui racun saking kerasnya ya. Dan untuk persiapan yang kedua yaitu tentang benih. Seperti apa benihnya bisa kita lihat sendiri. Nah benih timun kerai itu mirip sekali dengan timun, karena seperti yang saya jelaskan di awal bahwasannya timun kerai itu serumpun dengan mentimun. Jadi benihnya pun sama ya, hampir tidak bisa dibedakan. Jadi untuk benihnya sendiri itu alangkah baiknya kita rendam kurang lebih 24 jam. Dan untuk perendamannya itu bisa menggunakan air biasa dan air hangat. Kenapa di sini menggunakan air hangat? Karena lebih mudah mengelupas kulit bibitnya dan lebih mudah juga benihnya itu berkecambah. Oke, bisa kita lihat sendiri ya. Ini, dan ini untuk lubang satunya. Di sini ada bibit timun kerai yang masih kecil guys. Kenapa? Ini merupakan bibit timun kerai sulaman, yaitu proses menanam kembali bibit timun kerai yang mati bisa jadi karena tidak tumbuh atau dimakan hewan seperti itu. Jadi disulam, ditanamlah kembali ya. Dan untuk proses penyulamannya itu alangkah baiknya dilakukan secepat mungkin agar tidak ketinggalan jauh dari bibit timun kerai yang lain seperti itu ya. Nah, di sini tuh ada kayu yang ditancapkan seperti ini. Jadi apa gunanya kayu ini? Nah, kayu di sini adalah untuk menandai atau sebagai tanda bahwa disinilah ada batang timun kerai. Ya, kenapa seperti itu? Karena timun kerai ini merupakan jenis mentimun yang menalar. Jadi pohonnya itu nalar. Akhirnya ini akan penuh jadi satu lahan seperti ini. Makanya akan kesulitan bagi petani untuk menyiram batang awalnya ketika nanti pohon kerai ini sudah menjalar kemana-mana menjadi satu lahan. Makanya di sini dikasih tanda. Dan untuk timun kerai sendiri tidak butuh lanjeran ya, tidak butuh lanjeran seperti mentimun biasanya. Ini hanya dibiarkan saja menjalar ke lahan-lahannya ini seperti itu. Bisa dilihat guys, ini sudah mulai panas karena memang saat ini adalah musim kemarau, bisa juga disebut sebagai musim pancaroba, yaitu peralihan antara musim kemarau ke musim penghujan. Jadi setelah ini akan sangat panas ya, panasnya terik sekali. Oke, lanjut kita pulang.
Assalamualaikum Abah. Bahasa Inal yang ganteng. Bah, lagi ngapain pagi-pagi, Bah? Oh, nyiram pisang. Pakai pompa air ya, Bah? Pakai sanyo, ya, pompa air. Jadi ini pisang apa, Bah, yang disiram, Bah? Oh, pisang marlin. Bah, gimana jadi petani? Enak nggak, Bah? Ya, Tak nyaman? nyaman. Anak apa, Bah? Sulit yang punya uang. Oh, sulit yang mau pegang uang kalau jadi petani. Jadi apa, Bah, yang banyak uangnya, Bah? Kerja. Oh, kerja. Ya, nggak apa-apa lah, Bah. Ya, bisnis. Jadi bisnis. Hebat buat Abah yang mau jadi pembisnis. Jadi intinya profesi apa saja yang ditekuni kita, pekerjaan apa ya saja yang sedang dilakukan kita, pada dasarnya kita harus ikhlas, kita harus punya komitmen yang kuat, dan jangan lupa juga punya tanggung jawab. Jadi dari apapun yang kita lakukan akan menuai hasil, dan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dadah Abah. Terima kasih Abah. Itulah tadi kegiatan aku pagi hari ini seputar tanaman timun kerai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Tonton terus video aku berikutnya. Dadah. Salam setong dere. Orang maturem.